Pada kesempatan yang mulia ini kita dapat dikumpulkan di majlis yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan musyawarah wilayah 4 Al-Irsyad Jawa Barat dan musyawarah wilayah 2 Pemuda Al-Irsyad Jawa Barat dengan mengusung tema bersinergi meningkatkan amaliyah jumuiyah. Agar mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar lebih berkah kegiatan ini, kita awali dengan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Taslim SPDI. Kami persilahkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
telah mungkin lagu Indonesia. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahim, bermuajahah di tempat yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Umum, para tamu undangan, para pimpinan wilayah dari MUI Jawa Barat, pimpinan wilayah Anwar, pimpinan wilayah PMI Jawa Barat, teman-teman dari cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Jawa Barat, dan juga para pemuda Al-Irsyad Al-Islamiyah Jawa Barat yang insyaallah dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita melaksanakan pembukaan Muswil ke-6 dan Muswil ke-2 untuk pemuda Al-Irsyad Jawa Barat. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai jam ini sudah hadir 9 cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah ya dari wilayah Jawa Barat. Ada 2 cabang yang berhalangan karena satu dan lain hal. Sedangkan pemuda dari PC Pemuda itu ada 6 cabang. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan pembukaan, dan setelah itu baru besok pagi kita akan melaksanakan musyawarah wilayah. Ada 6 rancangan keputusan yang akan kita bahas bersama dan kita akan hasilkan dari Muswil yang ke-6 ini. Muswil sebagaimana kita tahu adalah mekanisme organisasi setiap 5 tahunan dalam ADART Al-Irsyad. Oleh karena itu ini merupakan sebuah keniscayaan. Dan kami sebagai pengurus yang diberikan amanah pada 5 tahun yang lalu tentu saja harus melaksanakan Muswil untuk yang ke-6 kalinya ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dicatat sebagai bagian dari amal ibadah kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para pimpinan PC, baik itu pemuda maupun PC Al-Irsyad Al-Islamiyah dari Jawa Barat yang sudah berkenan menghadiri acara ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhannas tubu ilallahi taubatan nasuha. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi dengan izinnya dan inayahnya, dengan rahmatnya kita bisa bertemu di dalam rangka musyawarah wilayah Al-Irsyad yang ke-6 dan musyawarah wilayah pemuda yang ke-2. Saya atas nama pimpinan wilayah yang lalu sama seperti Pak Khalid ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian, kepada Pak Said Zulkar sebagai Wakil Ketua Al-Irsyad, kebetulan Ustadz Abdullah Al-Jaidi berhalangan karena kurang sehat, juga kepada ormas-ormas di Jawa Barat. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada pemuda, kepada ibu-ibu yang membantu terselenggaranya musyawarah wilayah ini. Hanya Allah sebetulnya yang bisa balas. Seperti biasa musyawarah wilayah ya ini udah mundur 1 tahun sebetulnya, karena ada permintaan dari wilayah, karena ada program-program yang belum selesai. Harusnya tahun 2015
sama seperti lahir Muhammadiyah itu 5 tahun, cuman sengaja kami minta dimundurkan setahun karena ada program yang belum selesai, ya, dimundur setahun, demikian, ya. Nah, hasil pantauan walaupun belum semua ke daerah-daerah, hasil pantauan itu ada alisan yang melejit maju, ada alisan yang masih harus dibantu didorong. Kita ambil contoh misalnya Bandung ini muktamar alisan di Bandung itu tahun 2000. Saya kebetulan waktu itu jadi ketua PC tahun 99. Waktu lagi istilahnya muktamar masih disangsikan karena masih muda. Sebenarnya Al-Irsan itu, PC Al-Irsan didirikan itu, saya nggak apa-apa nih promosi sebagian buat pemerintah, buat bapak-bapak mungkin yang tidak tahu, itu datang dari Cirebon banyaknya, datang dari Cirebon hijrah ke sini, sekolah di sini. Karena orang Cirebon itu dia dekat laut, makan protein tinggi, daya juangnya kuat, panas secara sosiologi. Baca coba di Ibnu Khaldun. Ternyata orang daerah-daerah pantai itu punya daya juang yang kuat, pada hijrah ke sini, sekolah di sini. Saya orang Bogor masuk ke sini, kepada kuliah di sini kebanyakan. Beres itu mendirikan Al-Irsan PC Bandung. Tapi yang mendukung secara finansial ini mirip seperti Muhammadiyah. Yang mendukung secara finansial itu orang-orang yang punya uang. Dia punya tanah. Walaupun dia nggak sekolah tinggi, ada yang sekolah tinggi, ada yang nggak sekolah tinggi, tapi uangnya tinggi. Kebetulan sebagian datang di sini. Jadi jangan maksudnya semua bekerja, semua jangan, ya kan? Dari dulu kan Al-Irsan juga begitu, Muhammadiyah juga jangan semua jadi bekerja semua. Ada sekelompok jadi entrepreneur, ada sekelompok dia bekerja. Jadi itu Al-Irsan. Jadi wilayah-wilayah juga begitu. Saya kebetulan memimpin 2 kali, disuruh jadi wilayah. Nah, tentu dengan waktu luang yang pendek pun karena kita berjihad, kebetulan jalannya di sini di Al-Irsan, ya kita berjuang di sini di Al-Irsan. Buat bapak-bapak ada sebagian yang belum tahu mekanismenya. Jadi wilayahnya pun baru kenal, tapi kalau kita lihat cabang yang lama, misalnya seperti Bogor, seperti Cirebon, itu cabang-cabang dari zaman dulu, dari sebelum, ada yang sebelum kemerdekaan. Saya kebetulan sekolah di Bogor dulu, 3 hari bahasa Arab, 3 hari bahasa Indonesia. Pas zamannya Presiden Soekarno waktu itu Gestapo dilarang sekolah berbahasa Chinese, berbahasa Belanda, berbahasa Arab, dilarang, tidak boleh. Jadi habis itu generasi tersebut pada saat itu dilarang. Gak boleh, ini biar diberitahu dulu. Nah, berjalan demikian, tapi, nah ini, saya melihat, saya muter di Jawa Barat, yang melejit itu cabang, istilahnya itu batu, melejit terus, melejit, bukan yang lain tidak, padahal baru melejit. Kalau kita baca dari sejarah, tadi ada yang ngasih duit, ada yang menjalankan. Jadi ada orang yang menjalankan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, uangnya kurang, tapi pemikiran-pemikirannya tajam. Kalau nggak dikasih dana, nggak jalan. Dana juga, kalau dananya besar, nggak ada yang menjalankan, agak sulit. Maka kombinasi yang demikian. Walaupun ujungnya dia punya roh jihad yang tinggi, itu yang paling penting yang harus ditumbuhkan. Kalau tidak punya roh jihad yang tinggi, menurut saya repot. Bukankah Al-Irsan itu sering lihat Qaf, Quran, hadis, Dod, bahasa Arab. Bahasa Arab itu untuk supaya kita mengerti Quran, tadabbur Quran. Karena saya juga dulu diajarkan begitu. Karena kita tadabbur Quran, jadi timbul roh jihad yang ditakutkan oleh yang lain. Saya agak promosi sedikit nih, waktu dikasih 10 menit, tapi tenang aja, ada beberapa yang tidak hadir, ya. Biar kebetulan semua sebagian besar yang kalau orang Al-Irsan itu tahu, tapi kalau yang sebelumnya
tidak tahu, maka saya beritahu. Jadi kita tuh pengen, ini Pak Ulil berpikir, kita berpikir rapat, ini merapat bergulir ini. Sudah 1 bulan ini terus menerus sampai pada sakit. Pak Abdullah juga sakit, pulang dari Sudan, balik dia ini sakit, Pak Khalid juga sakit. Istilahnya, dia dibikin bersinergi meningkatkan amalia jum'iyah baik di Al-Irsyad maupun di luar Al-Irsyad, karena kan kita sudah ketemu. Nah, kita ingin sebenarnya cabang-cabang yang belum itu kita bantu dari wilayah, dibantu di wilayah supaya cabang-cabang tersebut makin naik. Karena selama ini Al-Irsyad itu dari dulu tidak pernah diberi bantuan oleh pemerintah. Setelah kebetulan kepemimpinan gubernur yang sekarang ini Pak Akhir diberi, karena orang Al-Irsyad punya prinsip al-yadul mulya khairul yadus sufla. Tangan di atas itu lebih mulia dari di bawah. Dia nggak mau minta. Jangan berarti orang yang tidak meminta itu istilahnya dia nggak butuh, tapi dia tidak mau mengungkapkan. Demikian, itu dibantu. Nah, dibantu tersebut ini bisa kita lakukan. Bukan selama ini tidak bisa dilakukan, tetapi istilah udah gitu dikasih mobil, dikasih sayaro sama gubernur, ya, biar muter, dikasih sayaro, ya, dikasih pulus, ini buat kegiatan Al-Irsyad. Ini kan kalau ini sinergis, ini pahalanya sampai yaumul akhir, ya kan? Nah, itu bisa kita buat. Karena Al-Irsyad itu dari zaman dulu dijadikan rujukan, sekarang relatif menurun. Nanti saya kasih tahu nggak apa-apa. Ada yang kurang memang di kita metode komunikasinya. Terus oleh Pak Khalid, karena beliau juga sebagai seorang dosen di UPI, semua diajarkan metode supaya cepat. Minimal mainnya di WA. Saya sekarang kalau di Cipanas ada kegiatan, saya nggak perlu, saya cuma dikasih fotonya, dikirim di WA. Oke, Ustaz, sedang ada begini, Ustaz, sedang ada begini, sedang ada begini. Insya Allah ke depannya metode itu kita perbaiki. Metode demikian, karena kekurangannya sekarang tadi waktu luangnya kurang, masing-masing punya kesibukan, ada yang S2, S3, ada yang sedang melakukan sesuatu yang istilahnya saya baru mulai diberi kebebasan untuk berangkat ke setiap cabang. Jadi saya lihat ini harus dibantu supaya Al-Irsyad itu mantap. Beres demikian, kepada ormas lain kita memang belum maksimal, Pak. Belum maksimal, orangnya masih sedikit, belum maksimal. Jadi suka bagi-bagi tugas. Setiap ada nuswil, ada bentrok kawinan. Karena orang-orang Al-Irsyad itu, Pak, gak apa-apa nih Pak buat ormas. Kalau udah saudaranya nikah, itu dia datang dia sama saudaranya, ada temannya yang meninggal. Dua itu optimal orang Al-Irsyad ini. Kalau ada yang meninggal, dia pergi karena dia udah terbiasa demikian. Dan sama ustadznya dulu kirotain dapat 2 kirot, dia datang langsung nguburin. Sehingga pada saat tepat istilahnya ada kegiatan ormas lain yang mengundang, nggak ada orang Al-Irsyad sedikit. Yang kedua, waktu nikah, ada pernikahan, akan nikah, akdu nikah, dia datang di situ. Kalau dia nggak datang, ini jadi masalah besar. Jadi ya ini, saya bukan apologize, bukan mau meminta maaf dari orang yang sedikit. Jadi kalau ada undangan-undangan, kadang-kadang demikian itu, kadang-kadang kita malu. Al-haya'u minal iman, malu itu kan sebagian dari iman. Aduh, diundang tapi tidak datang, istilahnya. Ini pakai bahasa Sunda sedikit, dan saya mah asu, Arab keturunan Arab sama Sunda, gitu kan? Asu, ya. Sudah sampai. Jadi kira-kira begitu. Padahal istilahnya ya tidak niat, kita tidak demikian. Dan mereka kita kan aktif di kegiatan keagamaan, sosial. Kalau diundang insya Allah datang. Adalah orang-orang Al-Irsyad itu dia mempunyai ruh jihad yang tinggi. Dan ada juga memang masalah di kita. Ya ini juga memang beberapa suka menanyakan. Kita ya namanya organisasi kadang-kadang ada sedikit silang pendapat, ada demikian, sehingga memang kadang-kadang menghabiskan energi kita, waktu kita untuk hal-hal yang demikian. Saya mintalah doanya dari para asatid
yang ormas-ormas lain, tolonglah didoakan supaya Al-Irsad juga Al-Irsad Rosyidin lurus, tapi rada-rada bentrok ya seperti. Nah, jadi tolong didoakan juga supaya Pak, gak apa-apa ini Pak, setiap sholat subuh sama sholat isya saya suka berhenti dulu duduk lama mendoakan Al-Irsad supaya Al-Irsadnya itu rapi sampai menciptakan doa sendiri. Allahumma aslih al-islana al-irsyadina fi kulli makan, sampai begitu. Ya Allah, perbaiki al-irsyad semua al-irsyad ini fi kulli makan, di semua tempat gitu kan. Dahulu kalau dilihat nggak ada itu kalau dia catatan. Kan yang ada oh aslih fi dina, aslih dulu, aslih sendiri. Kalau banyak aslih lana supaya al-irsyad itu baik, karena toh awalnya juga tadinya baik 1914 didirikan oleh orang-orang yang tingkat keikhlasannya dan ketawaduannya tinggi. Saya kebetulan generasi ketiga, Pak. Saya Ahmad Sukati, Ustaz saya Ustaz Muhammad Munif, saya bapak saya, paman saya di ketiga. Jadi melihat jebolan-jebolan Al-Irsad dulu itu dia mempunyai tawadu, ilmunya tinggi, tapi tawadu. Dia tawadu, dia tidak mau sebab sering kalau sekarang di atas langit ada langit. Walaupun kalau kita di Quran 7 lapis langit, 7 lapis di bawah tanah juga. Ini perlu dicontoh oleh kita semua. Jangan kita istilahnya ilmunya masih pendek tetapi kurang tawadu. Nah, kepada pemerintah ini terakhir ya. Yang kepada pemerintah, tolong Al-Irsad dibantu terus sebab uangnya bermanfaat. Didoakan lagi. Jadi barokah itu istilahnya. Dia juga masuk surga pahala melalui bantuan tersebut. Karena tadi Al-Irsad tidak meminta. Alhamdulillah, tapi ya perantaraan Pak Aher gubernur, alhamdulillah perantaraan terus dipanggil. Dia panggil Pak Ahmad Baraja, dia panggil kita semuanya. Dibantu terus Al-Irsad, alhamdulillah istilahnya digunakan dengan ya bermanfaat sehingga insya Allah bisa maju Al-Irsad. Mungkin dari saya begitu, mohon maaf kalau ada lama dan saya harus mempromosikan Al-Irsad ya. Jadi mudah-mudahan musyawarah wilayah ini sekali lagi dirahmati oleh Allah sehingga memilih pemimpin yang kedepannya untuk membangun Al-Irsad jauh lebih baik karena musuh-musuh kita sudah terlalu banyak di kiri dan di kanan sehingga mudah-mudahan kita Islam tambah jaya. Nasrul Allah wa fadlul qarib wa basyiril mu'minin yang terakhir tadi ya Pak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak yang di atas karena ada beberapa agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Insyaallah akan disampaikan sambutan oleh Sekda Jabah pada Bapak Sri Judin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dicarakan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepadanya, dikumpulkan di surga nanti. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, permohonan maaf karena Bapak Gubernur sedianya hadir, tetapi karena banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Tadi juga saya sebenarnya sudah sampai ke rumah, jadi ada sebagian Pak Wakil Gubernur juga lagi meresmikan masjid di Cikalet. Alhamdulillah, kemudian Pak Paro juga Kepala Biro yang juga sama ikut di sana. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan dengan tidak mengurangi rasa hormat
Umaroh. Kita doakan mudah-mudahan nanti tahun 2018 kita mendapatkan gubernur yang ulama yang Umaroh juga. Bapak dan Ibu, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung kegiatan acara musyawarah dan arisan ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran sampai dengan selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan syakirin wa nashkuruhu syukran hamidin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, dari perwakilan dari Pemprov Jawa Barat dan juga pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah atau perwakilannya, serta para tamu undangan dari ormas-ormas Muhammadiyah, Persis dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para tamu undangan, para irsyadiyin, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah sebuah pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Di dalam pertemuan ini kita bisa saling bersilaturahim, bermuajah, bertatap muka, saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Yang sudah mengenal akan lebih erat lagi dengan pertemuan ini, apalagi ini juga dibingkai dengan sebuah kegiatan musyawarah wilayah, baik itu pimpinan wilayah ataupun juga pemudanya wilayah Jawa Barat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang musyawarah ini adalah sebuah sunnatullah dan ini adalah perintah dari Al-Quran, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum, dan bermusyawarahlah kalian dalam urusan-urusan kalian. Kalau dalam hal-hal yang kecil saja kita diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah, apalagi ini dalam skup yang lebih besar, yaitu sebuah ormas Islam, lembaga Islam yang sudah dikenal dan sudah menasional, yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ini adalah sebuah sunnatullah, di mana dari musyawarah wilayah ini kita akan menghadirkan generasi-generasi baru, kader-kader terbaik dari Al-Irsyad Al-Islamiyah yang siap untuk memimpin lembaga ini, lembaga Islam ini menjadi lembaga yang lebih besar lagi. Sekarang insya Allah sudah besar dan kedepannya akan menjadi lebih besar lagi, insya Allah. Nah, oleh sebab itu kami dari pemuda sangat mengapresiasi dan sangat berbahagia dengan terselenggaranya musyawarah ini. Maka itu juga untuk menuju kepada musyawarah-musyawarah berikutnya, PB Pemuda tidak bisa lepas begitu saja dari kegiatan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Sebab pemuda ini adalah generasi yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di Al-Irsyad. Maka itu Al-Irsyad, PB Pemuda Al-Irsyad sejak beberapa tahun terakhir ini, alhamdulillah kami sudah beberapa kali menyelenggarakan LDK, latihan dasar kepemimpinan, kegiatan-kegiatan yang insya Allah kegiatan tersebut akan membantu regenerasi dari kepemimpinan Al-Irsyad.
Di antaranya yaitu LDK, latihan dasar kepemimpinan. Dalam 1 tahun ini alhamdulillah kami dari PB Pemuda sudah melaksanakan 4 kali. Yang pertama itu diselenggarakan di Bogor, yaitu di Puncak. Lalu yang kedua di Purwokerto, yang ketiga di Jogja, dan yang terakhir di Jogja untuk kedua kalinya. Ini terselenggara 1 pekan yang lalu. Alhamdulillah dari LDK yang kita selenggarakan ini muncul, sudah terlihat kader-kader terbaik yang insya Allah ke depannya akan membawa Al-Irsyad ini menjadi lebih dibanggakan lagi, menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih bermanfaat lagi bagi agama Islam dan juga bagi bangsa Indonesia ini. Dan insya Allah juga PB Pemuda ini dalam beberapa waktu ke depan ada beberapa program yang akan kita laksanakan juga. Dan sekarang juga ada beberapa program yang sudah terlaksana. Ini untuk menjaga dan memelihara kader. Di antaranya adalah majelis taklim. Dan di beberapa wilayah ini sudah berjalan. Alhamdulillah majelis taklim sudah berjalan. Ada yang sebulan sekali, bahkan ada yang 1 pekan sekali. Tentu Al-Irsyad Al-Islamiyah sebagai lembaga Islam wajib dibekali dengan wawasan keislaman. Sebab Al-Irsyad ini berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kader-kadernya juga harus memiliki wawasan tentang keislaman yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafun as-salih. Di antara kegiatannya juga insya Allah, di antara kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu daurah. Ini daurah tentang keislaman. Jadi ini sebuah kegiatan yang akan mencetak generasi-generasi Al-Irsyad yang dia memiliki pemahaman yang dalam, pemahaman yang luas, komprehensif, yang syumul, yang kamil tentang Al-Islam. Sehingga dengan pemahaman itu, insya Allah ke depannya Al-Irsyad, generasi-generasi muda akan memberikan manfaat untuk agama Islam, untuk negara bangsa Indonesia ini, bahkan juga untuk dunia. Ya, walaupun itu mungkin cita-cita yang sangat besar, cita-cita yang jauh, tapi sebuah kesuksesan itu harus dimulai dengan target-target yang juga besar. Dalam kesempatan kali ini juga tidak lupa kami juga sangat berterima kasih kepada Pemprov Jawa Barat yang sudah berkenan untuk memberikan dukungan, memberikan bantuan, sokongan, baik itu materi maupun spirit maupun dukungan-dukungan moral yang lainnya terhadap PW Pemuda, di mana pemuda ini merupakan sebuah organisasi otonom kepemudaan yang sudah lahir sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1939. Kami berikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Jawa Barat atas bantuannya, dan kita juga insya Allah akan bisa saling bekerja sama demi meningkatkan Jawa Barat khususnya dan juga bangsa kita Indonesia. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar dalam sambutan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara sekalian, dan juga saya juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada para panitia yang sudah bersusah payah dan juga mengorbankan waktu dan tenaganya demi terselenggaranya acara musyawarah wilayah Jawa Barat ini. Lebih kurangnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fahmi Profesor Siapa yang telah menyampaikan sambutan dari perwakilan PB Pemuda Al-Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma
خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang mana atas rahmatnya kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di majelis ini untuk membicarakan kepentingan-kepentingan umat yang mudah-mudahan hal ini menjadi tabungan amal soleh kita nanti di yaumil qiyamah. Selain dari itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jawa Barat atas kehadiran dan perhatiannya kepada Al-Irsad Al-Islamiyah, khususnya wilayah Jawa Barat. Harapan saya sumbangsih kontribusi pemerintah daerah kepada usaha untuk berjuang bagi Al-Irsad ini semakin bisa ditingkatkan, Pak. Selain dari itu, saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada para utusan ormas-ormas Islam dari PUI, dari Matla'ul Anwar, dari Syarikat Islam, dan mungkin dari Muhammadiyah juga. Mungkin ada dari ormas-ormas yang lain yang mungkin saya tidak tahu satu persatu. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga ukhuwah ini, semoga kerjasama antar ormas ini dapat selalu ditingkatkan. Karena memang topik dari sinergi itu sangat menarik. Umat Islam saat ini meskipun besar, karena orientasinya hanya memikirkan dirinya sendiri, praktis sangat sulit untuk berkompetisi. Jadi konsep jaringan itu bukan cuma ada di dalam teori, tapi harus diaplikasikan di dalam realita. Harapan saya nantinya antara ormas, khususnya nanti Jawa Barat, ormas-ormas Jawa Barat bersama dengan wilayah bisa membuat program-program bersama. Muhammadiyah, PUI, Al-Irsad, Persis dan sebagainya bisa berkumpul mempunyai satu proyek bersama yang mudah-mudahan nantinya tentu akan dibantu oleh pemerintah provinsi, karena pada akhirnya benefit manfaat dari kegiatan ini adalah untuk masyarakat Jawa Barat yang notabene adalah konstituen rakyat dari pemerintah Jawa Barat. Nah, terus terang saya bisa sampaikan bahwa saya merasa bangga saat ini bisa berada di tempat ini, tapi pada saat yang sama saya juga agak sedikit bersedih hati karena Ustadz Abdullah Jaidi selaku Ketua Umum tadi pagi menyampaikan salam, mengatakan bahwa beliau berhalangan karena sakit, karena kurang sehat gitu ya. Jadi saya sampaikan salam Ustadz khususnya kepada para peserta musyawarah wilayah dan musyawarah wilayah pemuda, bahwa mudah-mudahan beliau dapat segera aktif kembali dan membantu Al-Irsad untuk terus berkiprah. Yang kedua adalah sesuai dengan topik yang ada di depan ya, bersinergi meningkatkan amaliyah dunia. Saya kira ini agenda yang sangat baik, tapi memang harus dimaknai, Pak Hamid. Maknanya apa sebenarnya? Pengertian bersinergi itu bukan cuma menjumlahkan, bukan menjumlahkan dua entiti, bukan menjumlahkan dua angka. Kalau satu ditambah satu sama dengan 2. Tapi kalau bersinergi 1 ditambah 1 mungkin sama dengan 5. Disinilah penggabungan kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan kekuatan yang lebih besar daripada penjumlahan masing-masing. Nah, pengertian ini haruslah diturunkan ke arah yang lebih implemented, ke arah yang lebih memang real. Misalkan gitu ya, antara saya katakan tadi antara PW Jawa Barat, PW Al-Irsad Al-Islamiyah dengan PW Pemuda. Kedua-duanya bisa bersinergi untuk sebuah amaliyah tertentu. Nah, ini hal-hal semacam ini saya kira kalau bisa dirumuskan lebih real dengan target-target tertentu
Jadi janganlah sampai kita selalu mampu atau pintar membuat slogan. Slogan dibuat hanya untuk jadi slogan. Tapi slogan dibuat sebaiknya punya turunan yang memang bisa diaplikasikan, sehingga setiap pernyataan kita punya makna. Jadi kembali lagi kalau saya katakan tadi, sinergi ya sinerginya apa? Kalau pemuda berbuat A, PW-nya berbuat B, ya sudah cuma itu, A ditambah B sama dengan A ditambah B. Tapi kalau pemuda berbuat A yang terkait B, outputnya nanti mungkin jauh lebih gede gitu ya. Ini yang ini PR-nya gitu. Mudah-mudahan musyawarah ini juga bisa ikut merumuskan pekerjaan bersama antara PW Jawa Barat Al-Irsad Al-Islamiyah dengan PW pemudanya. Jangan sampai masing-masing menggarap ladang yang sama. Kalau perlu sifatnya nantinya bisa saling melengkapi, komplementer. Selain dari itu, kami dari pimpinan pusat merasa bersyukur, merasa berterima kasih khususnya kepada kepemimpinan Bapak Hamid Balfa selama ini yang telah membawa wilayah Jawa Barat menjadi lebih baik. Harapan saya tentu saja apa-apa yang masih tertinggal bisa ditingkatkan. Tadi dikatakan masih adanya cabang-cabang yang tidak seragam. Kualitas pencapaian setiap cabang itu berbeda-beda. Banyak faktornya yang menyebabkan cabang itu menjadi sosok yang lebih baik. Biasanya memang lebih banyak, saya katakan biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi warga setempat. Cabang-cabang yang mempunyai warga-warga cukup makmur secara ekonomi biasanya ada korelasi dengan cabang itu lebih berprestasi. Nah, kalau kita sudah tahu pakemnya ini, seharusnya tidak mungkin cabang itu masing-masing berdiri sendiri. Keberadaan wilayah justru, saya katakan, justru untuk menjadikan cabang-cabang yang berada di wilayah itu bisa saling bersinergi, bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu. Membantu dalam bentuk apa? Membantu dalam bentuk misalkan kalau ada kegiatan bersama yang benefitnya, yang manfaatnya bakal dinikmati bersama, tapi dari sisi biayanya tidak disamakan, sharing cost-nya mungkin berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Itu salah satu bentuk ya, saya katakan. Selain dari benefit-benefit semacam itu, tentu saja yang dipentingkan saat ini adalah cabang-cabang yang kurang mampu sekalipun. Cuma kalau kita kasih istilahnya, kalau orang bilang dikasih duit, itu memang benar tidak mendidik. Tapi kalau kita cuma bicara ya diajari mancingnya, itu juga kadang-kadang tidak mudah. Makanya yang paling pas itu memang program dari wilayah yang terkait dengan empowerment regional. Jadi jenis-jenis atau tipikal cabang setempat itu dikumpulkan karena mereka yang tahu masalahnya sendiri, difasilitasi, bisa mengidentifikasi masalahnya, bisa tahu keinginannya, bisa memajukan dirinya. Jadi ini tugas pimpinan wilayah kalau menurut saya. Itu sebabnya janganlah diartikan bahwa pimpinan wilayah ini bertemu dengan cabang-cabang hanya 5 tahun sekali. Tapi mungkin perlu program kerja wilayah, gitu. Program kerja wilayah yang mungkin tahunan, syukur-syukur bisa tahunan. Nah, nanti tentu saja Pak Hamid bisa datang lagi ke Pemprov di mana ada program kerja wilayah. Saya kira apa yang saya sampaikan ini cukup ya, saya nggak perlu berlama-lama. Tapi tentu saja harapan saya musyawarah wilayah ini selain dapat mengangkat pimpinan wilayah yang baru, baik pimpinan wilayah untuk pemuda Al-Irsad maupun pimpinan wilayah perhimpunan Al-Irsad Al-Islamiyah, tetapi juga bisa merumuskan, paling tidak merumuskan sedikit saja, merumuskan sedikit program kerja yang merupakan aspirasi dari cabang-cabangnya. Jadi cabang-cabang ingin apa dari wilayahnya. Nah, itu bisa dijadikan salah satu agenda. Misalnya dalam 5 tahun ini atau dalam 1 tahun ke 2 tahun, cabang ingin apa yang diamanati
amanatkan kepada wilayahnya untuk dilaksanakan. Sehingga dengan demikian keberadaan pimpinan wilayah juga akan memberikan benefit, memberikan manfaat kepada cabang. Untuk itu saya pikir saya tidak akan berpanjang-panjang dan mungkin Pak Hamid bisa kesini sama-sama kita berdoa. Tinggal di Sekala Utara Pak Hamid. Di Sekala Utara Pak Hamid sering jadi imam masjid di Masjid Al-Fatona, kalau masih ingat. Saya makmumnya. Jadi dari dulu memang posisi saya sebagai makmum, saya waktu disuruh menyambut agak segan sebetulnya, karena dia selama ini menjadi imam. Jadi tapi karena ini masalah tugas, ya mungkin apa Pak Amir ya. Untuk selanjutnya pembukaan musyawarah wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang ke-6 dan musyawarah wilayah pemuda Al-Irsyad Al-Islamiyah yang kedua dengan resmi saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Insinyur Said Zulfikar yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan musyawarah wilayah Al-Irsyad yang ke-6 di Jawa Barat dan Al-Irsyad pemuda Al-Irsyad di Jawa Barat yang kedua. Terakhir, insyaallah doa dan tutup akan disampaikan langsung oleh Al-Karam Ustaz Hamid Zulfikar. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa akram sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ij'alhu ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام
طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام